Selamat datang di part kedua perjalanan dari Jakarta ke Pulau Bali naik bis ternyaman yang dimiliki oleh PO Gunung Harta saat ini, yaitu Premier Suites Kombi. Bis yang belum lama ini diluncurkan oleh PO Gunung Harta yang langsung mendapatkan predikat sebagai bis sleeper termurah di jalurnya. Di part 1 kemarin, saya sudah mereview bis ini secara keseluruhan, terutama ketiga kelas yang ada di dalam bis ini. Kalau kalian belum nonton, silahkan ditonton dulu supaya ceritanya nyambung. Linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Perjalanan dimulai dari rumah makan Taman Sari di rest area kilometer 102, di mana saya baru aja menyelesaikan servis makan yang pertama. Oke teman-teman, jadi untuk servis makannya enak. Sop iganya ternyata enak, dapatnya 3 biji dan gede-gede gitu. Yang satunya malah nggak ada tulang, jadi puas banget makannya. Cuma rasanya sedikit kemanisan kalau buat saya ya, karena saya kurang suka sih makanan lauk yang manis gitu. Tapi overall gurih-gurihnya dapat dan masih enak lah di lidah saya teman-teman. Dan ini rumah makannya masih sepi ya. Biasanya kalau rumah makan Taman Sari ini terkenalnya atau saya kenalnya kotor, tapi ini masih sepi, jadi masih belum kelihatan teman-teman. Dan aku udah lama banget sih nggak makan di sini, nggak tahu update-nya sekarang gimana. Masih sering kotor nggak rumah makan ini? Buat kalian yang sering servis makan di sini, boleh banget kasih tahu di kolom komentar ya teman-teman. By the way, menurutku teman-teman, jam servis makannya ini pas banget. Servis makan pertama jatuhnya makan malam. Habis ini di perjalanan buat penumpang bisa tinggal tidur. Besok pagi subuh itu jadwalnya servis makan kedua di rumah makan Curin di Situbondo. Di sini ada medali Mas Merak Jakarta Malang. Di sebelahnya ada Pahala Kencana. Pahala Kencananya kayaknya ini yang ini deh, ke Bali juga deh kayaknya lo ya. Terus di sebelahnya lagi ada Gunung Harta. Ini aku nggak tahu nih Gunung Harta yang kemana. Terus di kanan kita ada Harapan Jaya. Pukul 18.45 kita diberangkatkan dari rumah makan Taman Sari KM 102. Ini kaca masih berembun karena dingin banget, ini bisnya dingin banget, nget. Ini bis langsung masuk ke mode malam, langsung gelap. Tidak lama bis langsung masuk ke rest area kilometer 166 untuk melakukan pengisian bahan bakar solar yang pertama. Nah, di sini karena saya merasa kedinginan teman-teman, saya lupa bawa jaket di trip hari itu. Akhirnya saya memutuskan untuk nongkrong di kabin kru aja, sekalian ngobrol-ngobrol sama kru yang lagi bertugas. By the way, di bis ini tuh nggak ada ruangan yang khusus untuk merokok. Jadi kalian kalau mau merokok dipersilahkan untuk ke kabin kru. Untuk penumpang yang nggak merokok jangan khawatir, karena sejauh ini saya nggak merasa ada asap rokok yang bocor ke kabin penumpang. Halo Pak. Siap. Pak Haji Nur Salim. Siap, Pak. Betul. Salam kenal, Timo Pak. Iya, sama-sama. Oke, ini tas 166 berarti nanti isi lagi di Pasir Putih dan AKR. Ya. Kalau di AKR, kalau nggak gitu di SPBU Susana Rumah Makan Pasir Putih. Oke, siap. Oke, kondisi AC nggak kerasa dingin sama sekali di sini. Di atas udah beku, Pak. Ruangan depan aja. Waduh. Ya, kalau malam ketolongnya nggak ada matahari. Kalau siang sih tadi ungkep banget, kayak di ini, kayak di oven rasanya. Aku tuh sekali naik yang Rimbaraya punya, Pak. Rimbaraya. Wah, langsung meriang badanku. Dingin banget ya. Banget, parah. Enak di sini buat menghangatkan diri. Iya, kalau di sini. Kalau siang keringetan siang. Buka kaca kalau lagi itu enak atas. Jadi dari Jakarta sekarang ada 3
3 berarti ya. Kalau dulu kan 3 itu tambahan 1 biasanya. Kalau sekarang Reguler 3. 3. Jam 9. Jam 1, jam 3. Toris ya. Toris. Tambah Bogor 1. Tambah Bogor 1. Bogor tuh jam berapa sih, Pak? Kalau Bogor jam 1 startnya juga. Oh, jam 1. Jam 1. Harusnya ketemuan ya. Tadi ketemuan ya rumah makan ya. Yang rumah makan barusan. JB3 ya? Yang SR. Sorry, yang SR3 ya. SR3 paling kiri ya parkirnya. Loh, kalau yang tadi kita berangkat ada JB3 itu, Pak? Itu JB3 itu yang Jogja itu. Oh, Jogja. Jadi yang Bogor itu tronton 2, selanya tengahnya yang biasa. Yang biasa. Pokoknya kalau merah sekarang masuknya Laksana terus ya. Kalau yang hijau Adi Putro terus. Kalau di Putro, kalau hijau memang fanatik Adi Putro. Fanatiknya Adi Putro. Enggak ada istilahnya. Oh, ini pasan ini hijau di kanan. Mari kelar, Pak. Mengacan diri, Pak. Ini kok gak janjian nih. Ini kok hijau. Kali Sing sanjangan keluar. oh, nggih. Mantap Solo tapi. Nggih. Mana itu hijau, Pak? Dari Bandung itu. Oh, Bandung. Ponorogo. Ketemu kali kanca-kanca lawak. Ya. Mulai belum ada merah, belum ada hijau. Belum ada merah, belum ada hijau. Belum ada hijau ya dulu. Ya, masih putih. Putih. Berarti udah lama, Pak, di Gunung Harta, Pak? Baru saya. Oh, baru. Baru Pak Kade kecil sih. Baru 26 tahun. Baru deh, barunya baru puluhan tahun. Pak Kade masih kecil. Oh, Pak Kade masih kecil. Iya. Bodoh nih, jadi banganan tadi barusan. Blok Cili itu hotel. Semarang. Power window. Bangun-bangun tidur bis sudah berada di Tol Gempol. Artinya kita sudah melewati kota Surabaya. Waktu menunjukkan pukul 2:30 pagi. Waduh, ini tidurnya sih nyenyak dan nyaman banget teman-teman. Nah, ada info menarik nih dari salah satu penonton di video part 1 kemarin. Ternyata untuk PO Gunung Harta ini menyediakan tarif khusus untuk penumpang dengan titik turun di lintasan. Kalau kalian pesan dari jauh hari, tarif tujuan turun di lintasan seperti di Surabaya dan Probolinggo akan ngikut tarif tujuan Denpasar. Tapi kalau kalian pesan setidaknya H-2 keberangkatan, ambil contoh untuk tujuan Surabaya atau Probolinggo, kalian bisa dapat diskon tarif sebesar Rp200.000. Nanti kira-kira tarifnya bakal jadi segini nih. Wah, menarik juga nih.
Nah, untuk tujuan lintasan lain seperti Situbondo dan Banyuwangi juga ada tarif khususnya kalau dipesan H-2. Selengkapnya kalian bisa coba-coba sendiri di website tiketing.gununghartamesari.net atau hubungi agen Gunung Harta yang nomornya ada di kolom deskripsi. Oke, ini pukul 4:05. Kita sudah keluar di Tol Gending nih teman-teman. Jadi Tol Gending ini merupakan pintu tol terakhir tol Trans Jawa. Nah, kayak gini nih yang namanya kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Kaca berembun teman-teman, jadi kita nggak bisa ngeliat ke depan. Ini aslinya dingin banget soalnya, makanya sampai berembun gini nih kacanya. Sudah Pak Didit lagi nyetir. Ya. Ganti di mana tadi Pak? Yang Gempol. Oh Gempol. Oke. Kembali ke kabin kru lagi, menghangatkan diri setelah kedinginan di atas teman-teman. Kita tiba di gerbang tol Keraksaan yang belum dibuka. Mungkin musim liburan tahun ini udah beroperasi nih tolnya teman-teman. Nah, selain akses tol di Keraksaan tadi, akses tol di Paiton ini juga bakal segera beroperasi dalam waktu dekat ini. Dua akses tol ini merupakan bagian dari tol Probolinggo-Banyuwangi atau Probowangi seksi 2, di mana pembangunannya sudah rampung di bulan September tahun 2025 ini. Dengan adanya tol ini, diperkirakan perjalanan dari Probolinggo menuju ke Paiton yang tadinya memakan waktu sekitar 1 jam bisa dipangkas menjadi 30 menit saja. Setiap kali kalian melewati jalur ini teman-teman, ini adalah pemandangan yang nggak boleh kalian lewatkan, yaitu PLTU Paiton, terutama kalau suasana masih gelap kayak gini. PLTU terbesar di Indonesia ini berlokasi sekitar 35 km di timur kota Probolinggo. Lebih dari 4.000 MW energi listrik bisa dihasilkan oleh PLTU ini, sehingga PLTU ini menjadi jantung kelistrikan dari Pulau Jawa dan Bali. Kalau sampai PLTU ini ada masalah, wah bisa gelap dua pulau ini teman-teman. Nah, pilar besar yang kita lihat di depan ini merupakan cikal bakal dari jalan tol Paiton Basuki yang ditargetkan akan beroperasi secara fungsional pada momen liburan akhir tahun ini. Wah, mumpung tolnya belum jadi, kalian harus cobain sih lewatin jalur non-tol Paiton ini. Soalnya saya nggak yakin deh kalau udah di atas sana, kenikmatan saat melihat keindahan PLTU Paiton di malam hari bakal sama dengan saat kita berada di bawah sini.
Setelah perjalanan sekitar 16 jam dari Poris, akhirnya kita tiba juga di lokasi servis makan yang kedua, yaitu di Rumah Makan Curin Situbondo. Pas banget kan nih jam makannya sama jam sarapan pagi nih teman-teman. By the way, untuk semua layanan servis makan dari Gunung Harta itu sudah nggak bayar ya teman-teman, alias gratis. Oke teman-teman, sekarang pukul 5.09 kita sudah sampai di Rumah Makan Curin buat servis makan yang kedua. Ini di kiri ada RM280 JB5 yang Bandung Selatan. Terus di sebelah tadi juga ada tronton Volvo yang Bandung. Nah ini nih yang Volvo Bandung. Dia pakai SR3 teman-teman. Jadi kalau di Curin ini sebenarnya tuh enak, kalian begitu nyampe langsung turun. Karena ada menu nasi goreng biasanya, dan nasi gorengnya itu terbatas cuman buat beberapa orang aja. Karena hari ini aku lagi nggak makan nasi goreng, ya nanti aja teman-teman. Aku pengen ke toilet dulu, panggilan alam pagi-pagi. Wah, let's go ke toilet dulu. Ya urusan perut beres, sekarang kita makan teman-teman. Let's go. Kayaknya yang lain udah pada kelar makan, tinggal kita yang belum. Coba. Mas. Tuh, tumben nasi goreng masih ada jam segini. Masih ada. Mantap. Kenapa ya? Nasi goreng lah dikit. Oke teman-teman, aku sudah ngambil servis makan kita. Ini yang kupilih kali ini ada nasi goreng, terus ada tahu, ada capcay, sama lauknya aku ngambilnya telur bulat. Minumnya tadi cuman ada teh aja. Tadi untuk lauk itu pilihannya ada soto ayam juga, terus ada ayam goreng, sama ada ikan. Itu kalian boleh pilih salah satu. Buat sayurnya itu bebas. Sayurnya ada capcay, ada soun, ada orek tempe, ada pecel juga. Jadi macam-macam pilihannya teman-teman. Dan yang nasi goreng ini lumayan recommended kalau dicurin. Kalian harus cobain teman-teman. Biasanya kalau kita masuk untuk servis makannya terakhir itu sudah habis nasi gorengnya, tapi ini masih ada, jadi di refill. Mantap. Oh ya, satu lagi, tadi ada buah semangka juga, jadi kalau kalian mau cuci mulut setelah makan dengan semangka bisa banget. Oke, let's go, kita makan dulu guys. Bandung berangkat teman-teman. Loh, ketemu lagi. Bandung sekarang. Hati-hati ya. Cakep memang Volvo-nya GH ini. Ganteng rasanya teman-teman. Bandung startnya jam 12 apa jam 1 gitu. Dia nyampe sini duluan karena ya Bandung lebih dekat teman-teman. Ini Bandung Selatan juga udah siap berangkat bentar lagi. Terus kita juga udah siap berangkat. Jadi bisa satu kapal semua nih nanti kita nih. Ketemuannya bareng nanti. Bandung Selatan berangkat duluan. Ini nih teman-teman yang bikin kedinginan semalam. Songs. Dingin sekali AC-nya. Gokil. Wah, kenyang, Pak? Seger, habis mandi, sarapan. Mantap. Aku mau mandi lupa ngobrol-ngobrol. Ya udah, pokoknya. Gak apa-apa lah. Seger, sehat, Iya. semangat. Kalau di kantor GH numpang mandi itu bisa nggak sih Pak Cokro? Nah, Bisa ya? Boleh lah mandi ya. yuk, bye. Berangkat dari Curin 5.50. Ini ditenggel kalau desa loh piye iki. Jelas ketok nyuruh kok ngetak. Yang itu Brio. Sajur sing ajur dhuwur sik iki barang. Sing dhuwur sik. Nek tadi mana tukang bikin tempat foto. Soalnya dicuci ya kaca ya.
Silau. Men. Ini kita nyolar dulu di sini. Ya, ini kita nyolar dulu teman-teman. Pukul 5.56 di daerah Pasir Putih. Gak jauh sih dari Curin. Kayaknya habis ini saya mau pindah atas karena panas, silau. Dan AC-nya nggak ngangkat yang di bawah. Jadi untuk servis makan tadi enak teman-teman, nasi gorengnya enak, capcay-nya enak, semuanya on point dan ini perut kenyang. Plusnya adalah waktu servis makannya pas banget ya. Tadi kita nyampe di Curi itu sekitar jam 5 pagi. Jadinya kayak sarapan pagi aja gitu. Dan nanti jelang masuk pelabuhan kita bakal dikasih popmie lagi. Lumayan bisa buat jajan makan siang. Oh ya, untuk kebersihan toiletnya ya Curin. Toiletnya bersih, cuman di sekitar area untuk buang air kecil tuh agak pesing. Itu aja minusnya. Dan seperti biasa untuk toiletnya bayar Rp2.000 teman-teman. Nah, sekarang kita sudah sampai di Situbondo, sebuah kota kecil di pesisir utara bagian timur Pulau Jawa. Situbondo dikenal sebagai kota santri karena banyak pesantren besar berdiri di sini. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Sukorejo. Selain itu, Situbondo juga punya kekayaan alam yang luar biasa. Di sebelah timurnya ada Taman Nasional Baluran yang sering disebut sebagai Afrika Van Java. Nanti kita akan melewati sedikit jalur Taman Nasional Baluran ini. Di pesisir baratnya ada Pantai Pasir Putih yang cantik banget buat sekedar singgah atau snorkeling. Kalau tadi kalian perhatiin, dari sebelum servis makan sampai masuk kota Situbondo ini, saya beberapa kali rekam deretan pantai yang tepat berada di sisi kiri jalan. Nah, itu tuh pesisir Pantai Pasir Putih Situbondo.
Nah, beberapa PO di jalur Jakarta Denpasar ini ada yang menyediakan servis makan sampai 3 kali. Walaupun Gunung Harta servis makannya cuma 2 kali, tapi kalau menurut saya masih lebih enak rasanya dibandingkan yang servis makan 3 kali. Nah, untuk mengkompensasi itu, kita bakal dapat pop mie, teman-teman. Nah, pop mie-nya diambil di ini nih, rumah makan Sumber Harta Baru yang dimiliki oleh PO Gunung Harta. Oke, pukul 7.24 kita sudah di Sumber Harta Baru ngambil pop mie. Panas sekali. Sebentar lagi saya mau naik kah? Jadi di Baluran saya mau nyantai-nyantai di atas saja sambil menikmati hutan Baluran yang banyak pemandangan, yaitu pemandangan truk yang mogok. Lepas dari rumah makan Sumber Harta Baru, kita akan memasuki kawasan hutan Taman Nasional Baluran, di mana saya pindah ke seat saya lagi di atas karena ya saya sudah bilang dari tadi panas ungkep sekali di kabin kru bawah. Sekalian saya mau menikmati pemandangan yang mungkin hanya ada satu saja di sepanjang jalur Pantura yang saya lewati sejak tadi. By the way, kalau kalian pernah atau sering lewat sini, pernah kepikiran nggak sih kenapa banyak truk yang mogok di sini? Padahal kalau dipikir-pikir, jalan nanjaknya juga nggak sampai gimana banget gitu. Akhirnya kita tiba juga di akhir hutan Baluran. Nah ini nih, desa wisata kebangsaan. Itu ada pintu masuk menuju ke Taman Nasional Hutan Baluran. Kalau udah di sini, udah di luar Baluran nih guys. Selamat jalan Situ Bondo. Nah teman-teman, ini saya mau kasih lihat kalian seberapa rebah si Red Captain ini, dimana bisa bikin tidur saya semalam bener-bener nyenyak. Oke teman-teman, ini posisi waktu seat kita udah full rebah, bisa kayak gini teman-teman, hampir 180 derajat. Jadi wah nyaman banget sih kalau buat tidur. Semalam juga aku tidur enak banget, bener-bener nggak kebangun tidurku. Aku tidur dari Semarang, lepas Kali Kangkung, kira-kira mau masuk Ungaran lah, sampai baru kebangun itu di Gending. Jadi lumayan banget tuh tidurnya, lumayan banget, saking nyamannya buat tidur. Wah, untuk AC-nya sih dingin, tapi kalau buat tidur pas lah suhunya, jadi mantap teman-teman. Oke, tadi penumpang sebelah belum lama turun teman-teman, di daerah mana ya tadi ya, habis keluar Baluran pokoknya. Dan ini teman-teman, aku mau kasih lihat view kabin di RC ini, di Red Captain. Jadi untuk view ke depannya
Wah, ini enak banget, luas teman-teman. Cuman minusnya kalau malam kayak tadi pagi gitu, ini rawan berembun. Soalnya AC-nya tuh dingin banget. Gitu dapat panas dari luar baru embunnya bisa hilang nih. Nah, untuk view ke arah kiri itu kita sama sekali nggak bisa lihat apa-apa. Cuman ada kaca aja nih kecil. Cuman ketutupan stiker wifi juga. Jadi ya kayak gini. Ada view lain sebenarnya, kita bisa ngeliat ke arah sini juga ada kaca, jadi pas ini ditidurin itu kita bisa nih ngeliat ke arah samping kayak gini. Cuman ya ini ketutup pilar ini pilarnya buat pipa yang ngalirin AC ke arah kabin kru di bawah. Tapi kalau ke depan sih wah puas banget sih. Untuk legroom segini mantap, ini recommended banget sih duduk di sini. Mendekati Pelabuhan Ketapang, di sebelah kanan kita ini ada Terminal Sri Tanjung yang melayani area Ketapang. Beberapa PO bis punya titik naik dan turun di terminal ini. Tapi kalau boleh saran untuk turun sebaiknya sih di Pelabuhan Ketapang aja, karena jarak dari sini ke pelabuhan masih lumayan jauh, sekitar 3 kilo. Dan kalau malam, suasana di sekitar Terminal Sri Tanjung itu agak sepi dan gelap. Sedangkan kalau di pelabuhan selalu ramai karena pelabuhan ini tuh beroperasi 24 jam. Jadi selalu hidup dan banyak orang gitu. Oke, pukul 8.36 kita nyampe di Ketapang. Iya Ketapang benar. Lon, awas liliten. Ini kok terpaksa. Maaf, kiri Pak. Ya. Monggo. Nah ini pembagian popmie. Popminya bisa diseduh di kapal. Gak tahu bayar berapa ya nyeduh di kapal. Atau nyeduh di sini nanti tinggal makan di kapal. Ayo Soloso perpalan. Enggak ada perpalan lagi. Dia terbang langsung. Apa kapalnya? Iya, pesawatnya. Terus dia kan wisata di Banyuwangi. Aha. Transit kemudian lewat sini nanti di Gili. Oh ini turis-turis. Iya, turis. Oh itu ya. Itu modelnya sekarang. Ada agent yang jemput. Oh ntar di sana yang jemput lagi. Jadi irit bawa mobilnya ya. Biasa kita rekam kapalnya masuk. Nah, kita sudah di dalam kapal Surya Laila. Ini yang namanya prestasi menentukan posisi. Kebalik, posisi menentukan prestasi. Parkirnya langsung paling depan, jadi nanti keluar duluan guys. Mataharinya panas banget. Nah, kalau naik kapal gini teman-teman disarankan kita keluar dari bis, jangan stay di dalam bis. Kenapa? Takutnya nanti kalau ada hal emergensi kita terjebak di dalam bis, itu malah lebih bahaya. Nah
Dan kalau kita di atas kapal ada apa-apa kan gampang ya, bisa ke skoci penyelamat, bisa ya pokoknya bisa lebih mudah lah kalau mau menyelamatkan diri. Tapi kalau di dalam kapal itu kita rawan terjebak, jadi sebaiknya kita turun. Nah, ini salah satu hal yang menarik di penyeberangan Ketapang Gilimanuk yang mungkin nggak bisa kalian temuin di penyeberangan Merak Bakahuni. Paling nggak saya nggak pernah lihat sih yang kayak gini. Yaitu atraksi anak-anak pantai yang loncat dari kapal. Kalian bisa kasih mereka uang sekelasnya, langsung lempar aja uangnya ke laut. Nanti mereka bakal balapan untuk rebutan uangnya. Kasih koin aja mereka udah seneng kok teman-teman. Ya, ayo. Yo. Siap. Oke guys, ini 9.03, kapal sudah bergerak meninggalkan dermaga di pelabuhan. Mataharinya cuy, panas banget. Habis ini kita keliling ya, ngeliatin fasilitas apa aja yang ada di kapal KM Ayla. Oke, yang pertama teman-teman, di sini ada fasilitas ruang untuk penumpang. Di sini ber-AC nih. Ber-AC tapi penuh banget, jadi nggak terlalu berasa banget sih AC-nya kayak gini. Terus kita ke belakang, coba belakang sini ada fasilitas kantin, jadi mau bikin pop mie, beli snack, jajanan, minuman bisa. Di luar ini area outdoor buat makan, buat ngerokok, macam-macam. Wah, ada yang jual bakso sama rujak juga di sini. Kita ke bagian depan kapal. Bis kita parkirnya di paling depan nih. Oh, ini tuh bagian belakang kapal. Ini kapalnya muter dulu ternyata. Coba lihat toiletnya ya, toiletnya sebelah mana nih? Penuh banget cuy. Nah, ini toilet buat cewek. Di sini buat cowok sebelah mana ya? Nah, ada tempat wudhu di sini. Musola mana musola? Oh, musolanya sebelah sini teman-teman. Nah, ini toilet buat cowok sebelah sini. Ya, ini persiapan sandar. Kembali lagi bersama Pak Haji Nur Salim. Mantap. Cukup istirahat? Cukup. Mantap. Sekarang pukul 10.02. Ini kayaknya waktu ini deh. Waktu WIB. Pitanya harusnya ada jam 11 ini. Agak telat sandarnya. Biasa 1 jam. Ini udah ya 11.03.
Yes, kayaknya opong itu KTP. Nah, kalau naik kapal jalan kaki bisa naik bisnya dari sini. Banyak yang ke Denpasar, ada Zahati, macam-macam. Ini 3.000 susu. Kalau mereka kan menarik kapal ini. Hasilnya 5.000 nggih, susu 1.000 ya kan. Bis-bisnya ada di sana tuh. Ada yang ke Negara, ada yang ke Denpasar, macam-macam. Baru tiba di Pulau Bali, bis langsung merapat di SPBU yang dimiliki oleh Gunung Harta nih teman-teman. Karena di sini selain untuk isi solar, juga untuk persinggahan penumpang-penumpang yang menuju ke Singaraja yang berada di utara Pulau Bali. Buat kalian yang menuju ke Singaraja, nanti kalian akan diturunkan di sini, lalu dilanjutkan naik shuttle. Kayak gini nih shuttle-nya teman-teman. Ada di sebelah kiri nih. Ini shuttle-nya baru aja menurunkan penumpang yang mau menuju ke Pulau Jawa nih. Ini pukul 11.15. Kita udah nyampe di SPBU Gunung Harta yang di pecahan jalan ke Singaraja. Jadi penumpang-penumpang yang Singaraja di transit tuh naik shuttle dari sini teman-teman. Terus di sebelah ini bis pagi atau bis yang dari tadi Bandung ini ya. Nah ini yang Bandung Selatan malah baru datang, padahal tadi di depan kita pas dicurin. Kok jadi kita duluan yang di depan? Masih inget gak setahun lalu? Ingat. Naik 2542. Iya. Sekarang jalan Bandung ini. Ya, dari Bandung. Mantap. Hati-hati beli. Hati-hati beli jalan. Setahun lalu kita naik yang 2542 teman-teman. Pori sore itu krunya tuh. Aku lupa namanya. Cuman aku masih ingat orangnya. Tadi waktu di mana? Waktu di Curin juga nyapa juga driver satu lagi. Ini krunya Bandung. Saya naik tahun lalu. Ya. Poris. Oh, yang Poris. Beli siapa namanya aku lupa. Yang ini. Ini. Yang ini. Ya. Suki sama pada Jarmi. Nah, ya. Kalau boleh panas-panasan juga kuat di jalan sampai pelabuhan. Dari panas ya. Iya, nyari panas tuh. Gen, gua antar kiri. Langsung terminal Kaliakah. Ini kok jalan mandap. Putih PM setengah. Nggih, sing nale jaler. Nggih. Kita sakit mana PM? PM ini kan 741 nih. Belah ini. Koramil nih. Mau bilang sanjai Kodim. Ya Kodim ya ndak lewat kalau Koramil. Kodim kan kantornya ngarepe kantor dhewe ini. Nggih. Barusan lewat Juragan yang pagi arah Surabaya. JP5. Ini kita melewati Taman Nasional Bali Barat. Dia pohon ini pendek-pendek. Jadi kalau double decker itu rawan kena atas teman-teman. Tapi kalau kita SHD masih aman. Tiba di perbatasan Kabupaten Jemberana dan Kabupaten Tabanan, ada satu view yang nggak boleh kalian lewatkan, apalagi kalau duduk di hot seat seperti Red Captain ini, yaitu Pantai Yehleh dan Pantai Selabi. Karena disinilah satu-satunya spot pemandangan garis pantai yang bisa kalian nikmati di jalur Gilimanuk menuju ke Denpasar. Di sini kalian bisa menikmati besarnya ombak-ombak pantai selatan Bali ini.
Setelah menempuh perjalanan panjang sekitar 24 jam, akhirnya kita tiba di Terminal Mengwi, satu-satunya terminal tipe A yang ada di Pulau Bali. Terminal ini merupakan salah satu terminal terbaik dan terasri yang ada di Indonesia, menurut saya. Tapi sayangnya dari pengalaman saya, ada beberapa catatan untuk terminal ini. Saat trip saya naik bis Gunung Harta tahun lalu, saya kesulitan mencari toilet yang dilengkapi dengan fasilitas untuk mandi. Beberapa fasilitasnya seperti shower sudah nggak lengkap sehingga nggak bisa digunakan. Semoga kedepannya ada perbaikan fasilitas di sini supaya penumpang bisa semakin nyaman. Nah, jarak Terminal Mengwi ini ke kota Denpasar dan area wisata lainnya lumayan jauh sehingga membuat terminal ini agak sepi suasananya. Oke teman-teman, 14.31 akhirnya kita tiba di Mengwi. Kalau dihitung dari Poris kayaknya agak telat dikit ya, 24 jam lewat. Itu ada kombi yang Jogja kah itu? Kombi itu ada Jogja, ada Semarang ya kalau nggak salah ya. Jadi agak terlambat sedikit, tapi masih oke lah. Terlambatnya cuman sekitar 30 menitan sampai 1 jam teman-teman. Aku mau turunnya di Cokro aja, soalnya kemarin ngobrol-ngobrol sama kru katanya bisa mandi di Cokro, jadi pengen numpang mandi dulu di sana. Di Mengwi kan nggak ada yang berfungsi showernya segala macam, jadi nggak bisa buat mandi di sini. Nah ini bis-bis yang keberangkatan sekitaran jam 3 nih, kayak ada Restu Mulia, ada Wisata Komodo. Tadinya aku ngincar naik bis-bis ini, cuma terlalu berisiko, terlalu mepet. Ada Surya Trans, minat juga naik Surya Trans. Terlalu berisiko, malah deg-degan di jalan, nggak bisa tidur. Tadi aku tidur by the way, dari sekitaran mana tuh, perbatasan Jembrana sampai sini, sampai mau Mengwi aku baru bangun. Wah nyenyak banget sih tidurnya, gokil, mantap. Wah ini ada perluasan terminal lagi nih. Ada nokring, udah nyampe nokring. Bangun apa lagi di sini? Tahu siapa lagi nanti di sana, ada 4 orang. Tuh ada Restu Mulia lagi. Nyusul. CP5. Bapakmu udah sampai proyek, udah sampai. Merah-merahnya jangan sampai ketinggalan. Gunung Harta. Tiba juga pukul 3.03. Let's go, turun dulu. Sampai ketemu lagi mas. Terima kasih. Selalu lah. Amin. Tas. Oh Didit. Terima kasih ya. Oh iya. Ya, terima kasih sama-sama. Siap. Haji. Oh siap. Terima kasih ya. Oke sama-sama. Ayo mas. Ketemu lagi kapan-kapan. Iya. Lu. Halo. Halo. Gimana Salam kenal. Bercanda nggak? Nyaman dong. Halo. Kita ketemu seleb anjir. Sama sih. Oke. Ketemu lagi. Waktu itu kan? Ya, 3 bulan lalu. rindu kali aku mas sama video. Aduh. Nggak di post yang ada saya mas. Aduh. Emang nggak ada? Ada lah. Enggak. Di YouTube ada. Oh, di YouTube masuk kok. ya? Di YouTube masuk. Di TikTok saya waktu itu. Mau keluar dulu nih mobil nih. Oh lihat di TikTok. Ya. Di YouTube masuk, nggak ada. Promosiin mas. Hah? Ya, promosiin. Boleh. Jangan lupa follow akun TikTok Endut Gunung Harta. Endut Gunung Harta. Ya, Endut Gunung Siap. Harta. Sama Nis Gunung Harta. List Gunung Harta. Oke. Pak Yudi, makasih banyak. The best, ramah banget ini. Iya, dinginan nih. Tidur aku tadi sampai Mengwi. Tadi ya Pak? Apa nih mbak? Moga. Nah ini bis akan diberangkatkan untuk kembali ke garasinya yang berada di Tabanan. Untuk pola operasi bis ini teman-teman, jadi
Begitu tiba di Denpasar, bis akan perpal istirahat dulu 1 malam dan akan melanjutkan perjalanan ke kota Jakarta besok pagi pukul 8 WITA dari kantor Gunung Harta di sini yang di Jalan Cokro ini. Begitu sampai di Jakarta, bis akan beristirahat selama beberapa jam untuk langsung tektok balik ke Denpasar. Ini CB5 Malang nih yang ada kompartemennya. Tuh dia bagian belakangnya kompartemen. Kapan-kapan pengen sih nyobain naik ini. Jadi kalau GHTS di sini tuh cuma melayani yang Malang aja, sisanya rute punyanya Gunung Harta Merah. Nah, ini danter ini. Mandi. Sebelah mana? Oh, sini. Oke. Belum kenalan dulu kita, namamu siapa sih? Nama saya Andika Wajar Ramdan Maulana. Andika, Ya, panggilannya. panggil Dika lah. Dika. Namamu siapa? Saya Bani. Siapa? Bani. Bani. Ah. Oke. Jadi kalau ketemu lagi inget. Oke, siap. Kapan-kapan kalau bisa aku ikut trip. Boleh. Dua mau Gunung Harta. Boleh. Belum pernah naik Gunung Harta dari sini soalnya. Oke, ini kita mandi dulu, numpang di kamar mandinya kru. Let's go, mandi dulu. Oke, baru aja selesai mandi teman-teman. Tadi mandinya di situ, di belakang, di kamar mandinya kru. Dan sekarang kayaknya aku mau ngopi dulu. Panas cuy. Ya, itulah akhir dari perjalanan saya kali ini naik bis terbaru milik Gunung Harta, yaitu Premier Seats Kombi. Bis yang nyaman, revolusioner, dengan tarif yang bisa dibilang terjangkau untuk jalur ini. Semoga kalian terhibur dan dapat informasi yang cukup ya. Tapi kalau ada pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar. Kalau mau pesan tiket bis Gunung Harta, bisa langsung secara online melalui ticketing.gununghartamesari.net atau bisa menghubungi agen-agen yang kemarin saya lintasi. Informasi nomor agen bisa langsung kalian temukan di kolom deskripsi. Jangan lupa nonton etapa perjalanan berikutnya, di mana saya akan coba naik bis termurah di jalur balik ke Surabaya. Seperti apa kira-kira pengalaman saya naik bis ini? Ditunggu aja ya teman-teman. Kalau videonya udah ada, akan saya update juga linknya di kolom deskripsi. Terima kasih teman-teman buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.